Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nur Anggraini, mahasiswa tingkat 1 Program Studi Pendidikan Matematika, Institut Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Aljabar Linier yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD, yaitu materi mengenai perubahan basis. Nah, di sini ada teorema mengenai perubahan basis di ruang N, di mana jika ada himpunan S yang memiliki anggota vektor V1, vektor V2 hingga vektor Vn yang merupakan basis untuk ruang vektor V, maka setiap vektor yang terletak di V dapat dinyatakan dalam bentuk V sama dengan C1V1 ditambah C2V2 ditambah hingga CnVn, yang persis mempunyai satu cara. Nah, jika himpunan S yang memiliki anggota vektor V1, vektor V2 hingga vektor Vn yang merupakan basis untuk ruang vektor V yang berdimensi berhingga dan persamaannya yaitu V sama dengan C1V1 ditambah C2V2 ditambah hingga CnVn adalah pernyataan untuk V dalam basis S, maka skalar C1, C2 hingga Cn dinamakan koordinat V relatif terhadap basis S. Vektor koordinat dari V relatif terhadap S dinyatakan dengan Vs dan merupakan vektor di ruang N yang didefinisikan oleh Vs sama dengan C1, C2 hingga Cn. Matriks koordinat V relatif terhadap S yang dinyatakan oleh Vs, sedangkan matriks N kali 1 didefinisikan oleh Vs sama dengan C1, C2 hingga Cn yang ditulis dalam bentuk matriks kolom. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan basis di ruang 2, di mana jika terdapat dua buah basis yaitu B dan B aksen, di mana B-nya itu memiliki anggota A1 dan A2 dan B aksennya itu memiliki anggota B1 dan B2 pada ruang 2 dan suatu vektor W merupakan anggota dari ruang 2, maka matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis B sama dengan matriks koordinat vektor B1 relatif terhadap basis B, kemudian matriks koordinat vektor B2 relatif terhadap basis B dikalikan dengan matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis B aksen. Atau matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis B aksen sama dengan matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap basis B aksen, kemudian matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap B aksen dikalikan dengan matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis B, di mana untuk catatan matriks koordinat vektor B1 relatif terhadap basis B, kemudian matriks koordinat vektor B2 relatif terhadap basis B itu disebut matriks transisi dari basis B aksen ke basis B. Kemudian untuk matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap basis B aksen, kemudian matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap basis B aksen disebut matriks transisi dari basis B ke basis B aksen. Nah, di sini ada contoh soal mengenai perubahan basis, di mana soalnya itu diketahui dua buah basis yaitu basis S dan basis S aksen pada ruang 2, di mana himpunan S memiliki vektor 3,1 dan 1,-1 dan himpunan S aksennya memiliki vektor 1,2 dan 1,-2. Nah, yang ditanyakannya itu tentukanlah matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis S aksen jika W-nya itu anggota ruang 2 dan yang diketahuinya juga matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis S sama dengan 1, 1. Jadi yang ditanyakannya itu
matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis S aksen. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita misalkan terlebih dahulu terhadap apa yang sudah diketahui di soal, maka didapat untuk A1-nya itu 3,1, kemudian untuk A2-nya 1,-1, dan untuk B1-nya 1,2, untuk B2-nya 1,-2. Maka kita dapat rumus bahwa menentukan matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis S aksen sama dengan matriks dari matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap basis S aksen, kemudian matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap basis S aksen dikalikan matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis S. Nah, hal yang baru diketahuinya itu baru matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis S ya, hanya satu-satu. Sedangkan matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap basis S aksen, kemudian matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap basis S aksennya belum diketahui. Maka itu kita harus mencari terlebih dahulu matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap basis S aksen, kemudian kita cari juga matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap basis S aksen. Nah, untuk yang pertama, kita menyatakan terlebih dahulu vektor A1-nya sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor basis S aksen. Langkah pertamanya kita misalkan terlebih dahulu bahwa persamaan dari kombinasi linier sendiri itu A1 sama dengan K1B1 ditambah K2B2. Kemudian kita substitusikan nilai yang sudah diketahui, di mana A1, B1, dan B2-nya sudah kita ketahui, sehingga hasilnya untuk vektor A1 yaitu 3,1 sama dengan K1B1, di mana B1-nya itu 1,2 ditambah K2B2, di mana B2-nya itu 1,-2. Kemudian kita operasikan sehingga menghasilkan 3,1 sama dengan K1 2K1 ditambah K2 min 2K2. Kemudian kita operasikan nilai yang seletaknya sehingga menghasilkan 3,1 sama dengan K1 ditambah K2, kemudian 2K1 dikurangi 2K2. Maka dari pernyataan tersebut didapat sistem persamaan linier, yaitu untuk persamaan yang pertama K1 ditambah K2 sama dengan 3. Untuk persamaan yang kedua 2K1 dikurangi 2K2 sama dengan 2. Nah, dari situ kita menggunakan operasi baris elementer atau OBE dengan cara mengubah persamaan yang sebelumnya ke dalam bentuk matriks yang lengkap, sehingga hasilnya akan seperti ini: 1, 1, 3, 2, min 2, 1. Itu matriks yang lengkap. Kemudian langkah selanjutnya, untuk baris pertama itu elemennya masih sama, yaitu 1, 1, 3. Di sini yang perlu kita ubah yaitu baris kedua kolom pertama, yaitu yang elemennya 2 kita ubah menjadi 0, yaitu dengan cara B2 dikurangi 2 kali baris pertama atau baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama, dimana teman-teman bisa langsung mengoperasikan sesuai aturan dalam matriks. Nah, sehingga hasilnya untuk baris kedua itu 0, min 4, min 5. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengubah baris kedua kolom kedua itu menjadi 1, yaitu dengan cara dikalikan negatif 1/4 dikalikan seluruh elemen dari baris kedua, sehingga hasilnya 0, 1, 5/4. Kemudian kita akan mengubah baris pertama kolom kedua, dimana itu yang nilainya 1 kita ubah menjadi 0. Caranya yaitu baris pertama dikurangi baris kedua yang baru, yang bawahnya, sehingga hasilnya itu 1, 0, 7/4. Nah, dari situ maka kita ketahui bahwa ada nilai K1 dan nilai K2,
didapat untuk K1-nya itu 7/4 dan K2-nya itu 5/4. Sehingga dari persamaan yang awal kita ketahui bahwa A1 itu sama dengan K1B1 ditambah K2B2, di mana kita sudah mendapatkan nilai K1 dan K2. Kita substitusikan sehingga menghasilkan A1 sama dengan 7/4B1 ditambah 5/4B2. Maka matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap basis S aksen sama dengan 7/4 dan 5/4. Nah, untuk yang keduanya, kita harus menyatakan vektor A2 sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor basis S aksen. Langkah pertama, kita misalkan terlebih dahulu untuk persamaan dari kombinasi linier sendiri itu A2 sama dengan K1B1 ditambah K2B2. Kita tinggal substitusikan nilai yang sudah diketahui, di mana untuk A2, B1, dan B2-nya sudah kita ketahui. Sehingga menghasilkan untuk vektor A2-nya itu 1, min 1 sama dengan K1 dikali B1, di mana B1-nya itu 1,2 ditambah K2B2, di mana B2-nya itu 1, min 2. Kemudian kita operasikan sehingga menghasilkan 1, min 1 sama dengan K1 2K1 ditambah K2 min 2K2. Kemudian kita operasikan nilai yang sejenisnya atau nilai yang seletaknya. Maka menghasilkan 1 min 1 sama dengan K1 ditambah K2, kemudian 2K1 dikurangi 2K2. Maka dari itu akan didapat sistem persamaan linier dengan persamaan yang pertama itu K1 ditambah K2 sama dengan 1. Kemudian untuk persamaan yang keduanya 2K1 dikurangi 2K2 sama dengan negatif 1. Setelah itu kita menggunakan OBE, yaitu persamaan yang sebelumnya kita ubah ke dalam matriks lengkap sehingga menghasilkan 1, 1, 1, 2, min 2, min 1. Kemudian langkah selanjutnya, untuk baris pertama elemen-elemennya tetap sama yaitu 1, 1, 1. Yang kita ubah yaitu baris kedua kolom pertama. Kita ubah menjadi 0. Caranya yaitu dengan baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Jadi teman-teman bisa langsung mengoperasikan sesuai aturan matriks. Sehingga hasilnya untuk baris kedua itu 0, min 4, min 3. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah baris kedua kolom kedua yang elemennya itu min 4 menjadi 1, yaitu caranya dengan mengalihkan negatif 1/4 dengan seluruh elemen baris kedua, sehingga hasilnya dari baris kedua itu 0, 1, 3/4. Kemudian kita akan mengubah baris pertama kolom kedua. Kita ubah menjadi 0. Caranya yaitu dengan baris pertama dikurangi baris kedua yang baru yang bawahnya. Maka hasilnya itu 1, 0, 1/4. Nah, dari situ maka akan kita ketahui bahwa ada nilai K1 dan nilai K2-nya. Didapat untuk K1-nya itu 1/4 dan K2-nya itu 3/4. Sehingga dari persamaan yang awal yang A2 sama dengan K1B1 ditambah K2B2, kita sudah menemukan nilai K1 dan K2-nya, maka didapat untuk A2 sama dengan 1/4B1 ditambah 3/4B2. Nah, jadi matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap basis S aksen yaitu 1/4 dan 3/4. Nah, jadi sehingga untuk matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis S aksen sama dengan matriks dari matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap basis S aksen, kemudian matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap basis S aksen dikalikan dengan matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis S. Nah, jadi langkah selanjutnya kita tinggal substitusikan semua nilai yang sudah kita ketahui.
bahwa untuk matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap basis S aksen, yaitu 7/4 dan 5/4. Kemudian untuk matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap basis S aksen, yaitu 1/4 dan 3/4, dikalikan dengan matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis S, yaitu 1, 1, maka kita kalikan kedua matriks tersebut sesuai dengan aturan yang ada dalam matriks, di mana perkalian kedua matriks yaitu baris dikali kolom. Nah, langsung saja kita kalikan untuk baris pertama dengan kolom, maka dapat dihasilkan yaitu 7/4 ditambah 1/4. Kemudian untuk baris 2 dengan kolom, maka dihasilkan 5/4 ditambah 3/4. Kemudian kita operasikan, di mana 7/4 ditambah 1/4 itu sama dengan 8/4 atau sama dengan 2. 5/4 ditambah 3/4 yaitu 8/4 atau sama dengan 2. Nah, maka didapat matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis S aksen yaitu 2, 2. Jangan lupa like video ini, komen, subscribe, dan share ya. Terima kasih.